Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencukupi segalanya, zahiran wa batinan. Salam sukses, salam sejahtera kami doakan khusus untuk para petambak dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kemudahan atas rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan kali ini kami akan berbagi cara budidaya ikan bandeng cepat besar tanpa menggunakan pakan atau pelet. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini, Bandeng Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dan kami umumkan kembali bahwa channel Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway, atau istilah mudahnya syukuran menuju 5.000 subscriber yang insya Allah mau bagi-bagi hadiah. Bagi siapa saja yang mau ikutan, caranya gampang sekali. Tinggal tulis kata sukses di kolom komentar yang insya Allah akan kami undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan hadiah dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, mari kita sama-sama memulai pembahasannya, yaitu cara budidaya ikan bandeng cepat besar tanpa menggunakan pakan atau pelet. Kita harus menjaga 6 hal yang harus diamati. Yang pertama, pemilihan tambak. Kedua, pengolahan tambak. Ketiga, pemilihan bibit bandeng yang baik. Yang keempat, penebaran bibit bandeng. Yang kelima, pemberian nafsu makan pada ikan bandeng. Dan yang keenam, perawatan air supaya jernih dan pertumbuhan lumut-lumut di dasar tambak. Supaya mempersingkat waktu, mari langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pemilihan tambak yang baik. Sebelum berjalannya operasional budidaya ikan bandeng, hal yang pertama yang harus dipikirkan adalah memilih tambak yang baik dan strategis supaya mendukung proses kelancaran budidaya ikan bandeng. Di antaranya, 1. Memilih tambak yang jauh dari hantaman ombak air laut. Yang kedua, memilih tambak yang tanahnya berunsur lumpur. Yang ketiga, memilih tambak yang tanggulnya besar-besar, minimal 4 meter kelebarannya. Yang keempat, memilih tambak yang dataran tanahnya tinggi supaya mudah dalam proses pengolahan tanah. Yang kelima, memilih tambak yang dekat dengan saluran air yang baik. Arti dari kata baik adalah mudah untuk menggonta-ganti air di dalam tambak. Pembahasan yang kedua adalah hal pengolahan tambak. Di dalam budidaya ikan bandeng itu tidak asal tebar bibit, namun perlu adanya pengolahan tambak terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Menguras seluruh air di dalam tambak terlebih dahulu, bisa melalui pintu air atau pompa air secara praktis. Yang kedua, setelah proses pengurusan lalu menjemur tanah tambak. Kira-kira lamanya minimal 1 bulan atau terlihat retakan-retakan pada tanah tambak. Yang ketiga, pada saat penjemuran kita diiringi mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak sebagai rumah-rumah ikan bandeng dengan kira-kira kedalaman 1 meter dan kelebaran 2 meter. Yang keempat, memunguti leseh-leseh atau siput-siput tambak secara keseluruhan, tak tersisa, karena berbahaya menjadi parasit ikan bandeng. Yang kelima, menebarkan bahan-bahan kelekap dengan menggunakan daun-daun yang kering sebanyak-banyaknya ketika proses penjemuran. Yang keenam, menebarkan pupuk NPK Mutiara atau urea, silakan pilih yang ada.
kira-kira 25 kg, tebarkan ketika proses penjemuran. Pembahasan yang ketiga adalah hal pemilihan bibit bandeng. Dalam waktu jelang selesai penjemuran, berarti bersegera untuk mempersiapkan bibit bandeng untuk ditebarkan dengan cara memilih bibit bandeng yang berkualitas baik. Di antaranya adalah memilih bibit bandeng yang jenis alam kalau ada. Bibit alam adalah jenis bibit yang dikeluarkan dari indukan liar dari laut langsung. Yang kedua, memilih bibit bandeng yang jenis grade A super sebagai pengganti bibit alam kalau tidak ada atau kalau tidak tersedia. Yang ketiga, memilih bibit yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Yang keempat, memilih bibit yang warnanya agak kehitaman. Yang kelima, memilih bibit yang sama rata supaya besarnya sama. Dan yang keenam, memilih bibit yang agresif atau lincah. Yang ketujuh, memilih bibit yang besar-besar kalau bisa, atau gelondong supaya mengurangi angka kematian dengan ukuran korek gas atau sebesar rokok jarum. Pembahasan yang keempat adalah penebaran bibit bandeng. Setelah selesai penjemuran dan sudah mempersiapkan bibit bandeng, barulah kita memulai penebaran bibit bandeng dengan cara sebagai berikut. Terutama bilas terlebih dahulu dari hasil penjemuran, kurang lebih 7 hari. Biarkan pintu air terbuka sedang-sedang saja, dan saringan pintu air terpasang selalu. Biarkan air bolak-balik selama 7 hari. Kemudian memilih waktu di pagi hari, kira-kira jam 7 sampai jam setengah 9 pagi, atau memilih di sore hari, kira-kira jam 4 sampai jam 5 sore. Tujuannya supaya menghindari suhu yang terlalu panas yang dapat menimbulkan stres yang menimbulkan kematian pada bibit bandeng. Kemudian meletakkan balon-balon bibit di atas air tambak supaya bisa beradaptasi dengan air tambak, kira-kira lamanya 30 menit. Lalu melepaskannya secara perlahan. Awas menghitung bibit dengan kapasitas bibit bandeng yang sesuai supaya tidak terlalu banyak atau padat yang menimbulkan tidak mau besar. Kira-kira banyaknya adalah 4.000 ekor maksimal untuk per 1 hektar. Pembahasan yang kelima adalah pemberian nafsu makan pada ikan bandeng. Ketika usia ikan bandeng kurang atau lebih dekatnya 2 bulan, barulah kita menaburkan produk ursal 1 atau 2 botol untuk per hektar. Lakukan secara rutin per 3 minggu sekali hingga masa panen. Pembahasan yang keenam adalah perawatan kejernihan air dan pertumbuhan lumut-lumut di dasar tambak. Ketika umur ikan bandeng sudah masuk 2 bulan, barulah kita menebarkan pupuk NPK Mutiara. Kira-kira beratnya 15 kg atau 20 kg per hektar dalam 2 minggu sekali hingga masa panen. Dan diiringi dengan menaburkan Raja Bandeng atau produk lodan 1 bungkus per hektar dengan kondisi air sedang-sedang saja. Itulah 6 pembahasan yang harus dijaga hingga masa panen. Cukup sekian dulu dari kami Bandeng Super. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Jangan lupa mohon dukungannya dan share ke sobat-sobat tambak dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.